يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Sebagian kalangan sering mengatakan ketika melihat orang melakukan suatu amalan, ini tidak ada dalilnya. Dengan maksud tidak ada ayat atau hadis khusus yang berbicara tentang masalah tersebut. Pertama, dalam usul fikih dijelaskan bahwa jika sebuah ayat atau hadis dengan keumumannya mencakup suatu perkara, itu menunjukkan bahwa perkara tersebut masyru'. Jadi keumuman ayat atau hadis adalah dalil syar'i. Dalil-dalil umum tersebut adalah seperti waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Maknanya, dan lakukan kebaikan supaya kalian beruntung. Quran Surat Al-Hajj ayat 77. Jadi dalil yang umum diberlakukan untuk semua cakupannya. Kaidah mengatakan, al-'amu yu'malu bihi fi jami'i juz'iyyatih. Dalil yang umum diterapkan atau digunakan dalam semua bagian-bagian atau cakupannya. Ini sangat bertentangan dengan kebiasaan sebagian orang. Sebagian orang tidak menganggap cukup sebagai dalil dalam suatu masalah tertentu bahwa hal tersebut dicakup oleh keumuman sebuah dalil. Mereka selalu menuntut dalil khusus tentang masalah tersebut. Sikap seperti ini sangat berbahaya dan bahkan bisa mengantarkan kepada kekufuran tanpa mereka sadari. Karena jika setiap peristiwa atau masalah disyaratkan untuk dikatakan masyru' dan tidak disebut sebagai bid'ah, bahwa ada dalil khusus tentangnya, niscaya akan tidak berfungsi keumuman Al-Quran dan Sunnah, dan tidak sah lagi berdalil dengan keumuman tersebut. Ini artinya merobohkan sebagian besar dalil-dalil syar'i dan mempersempit wilayah hukum, dan itu artinya bahwa syariat ini tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan tentang hukum peristiwa-peristiwa yang terus berkembang dengan berkembangnya zaman. Ini semua adalah akibat-akibat yang bisa mengantarkan kepada penghinaan dan pelecehan terhadap syariat. Padahal jelas penghinaan terhadap syariat merupakan kekufuran yang sangat nyata. Kedua, dalam menetapkan hukum suatu permasalahan tidak diharuskan ada banyak dalil, berupa beberapa ayat atau beberapa hadis misalnya. Jika memang sudah ada satu hadis saja misalnya, dan para mujtahid menetapkan hukum berdasarkan hadis tersebut, maka hal itu sudah cukup. Ketiga, dalam beristidlal sering dijumpai adanya hadis yang diperselisihkan status dan kehujahannya di kalangan para ulama hadis sendiri. Perbedaan penilaian terhadap suatu hadis inilah salah satu faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama mujtahid. Seandainya bukan karena hal ini, niscaya para ulama tidak akan berbeda pendapat dalam sekian banyak masalah furu' dalam bab ibadah dan muamalah. Oleh karenanya, jika ada hadis yang statusnya masih diperselisihkan di kalangan para ahli, maka sah-sah saja jika kita mengikuti salah seorang ulama hadis, apalagi jika yang kita ikuti betul-betul ahli di bidangnya, seperti Ibnu Hibban, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Hakim, Al-Baihaqi, An-Nawawi, Al-Hafiz Ibnu Hajar, As-Sakhawi, Asy-Syuyuti, dan semacamnya. Karena memang menurut para ulama hadis sendiri, hadis itu ada mustafaq ala sihhatihi dan ada yang mukhtalaf fi sihhatihi. Lihat Asy-Syuyuti, Al-Hawi ilal Fatawi.
Risalah Bulughul Ma'mul fi Khidmar Rasul. Dari penjelasan ini diketahui bahwa jika ada sebagian kalangan yang mengira bahwa hanya mereka yang mengetahui hadis yang sahih dan hanya mereka yang memiliki hadis yang sahih, hadis yang ada pada mereka saja yang sahih dan semua hadis yang ada pada selain mereka tidak sahih, maka orang seperti ini betul-betul tidak mengerti tentang apa yang dia katakan. Orang seperti ini tidak tahu menahu tentang ilmu hadis dan para ahli hadis yang sebenarnya. Ada sebuah kaidah yang sangat penting dalam beristidlal. Orang yang tidak mengetahuinya bisa terperosok dalam kesesatan mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah atau sebaliknya. Al-Hafiz Al-Faqih Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan kaidah tersebut dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqqih. Jika seorang perawi yang siqah ma'mun terpercaya meriwayatkan hadis yang bersambung sanadnya, hadis itu bisa tertolak karena beberapa hal. Kemudian beliau mengatakan, kedua hadis tersebut menyalahi nas Al-Quran, hadis mutawatir. Sehingga dari sini diketahui bahwa hadis tersebut sebenarnya tidak memiliki asal atau mansukh, telah dihapus dan tidak berlaku lagi. Ketiga, hadis tersebut menyalahi ijma, sehingga itu menjadi petunjuk bahwa hadis tersebut sebenarnya mansukh atau tidak memiliki asal, karena tidak mungkin hadis tersebut sahih dan tidak mansukh lalu umat sepakat untuk menyalahinya. Orang yang tidak mengetahui kaidah ini bisa mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah